Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah Bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah Bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranmu. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah Bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah Bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah Bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah Bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa,
Ibu almarhumah Ibu Jayalani yang hari 49 hari, marilah kita bersama-sama dalam sikap hening. Kita akan mendengarkan ajaran para suci Isi Tiga Sutra yang menjelaskan tentang kenapa kita membawakan doa 49 hari ini untuk arwah yang telah meninggal. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Bodhisattva Kisitigarba, yang Arya Bhagawan yang termulia. Karma buruk yang dibuat umat manusia asal mulanya hanya sedikit saja, namun lama-kelamaan menjadi banyak tak terbilang lagi. Karena terdapat hal yang demikian itu, apabila seorang umat sampai kepada ajalnya, orang tua atau sanak keluarganya perlu mengadakan puja bakti untuk mengamalkan jasa dan menyalurkannya kepada almarhum dan membantu membuka jalan bagi almarhum. Pada saat seseorang akan meninggal, pasanglah panji dan payung sutra kuning di depan gambar Sang Buddha. Dengan demikian almarhum dapat menghindari 8 macam penderitaan dan akan mencapai surga Sukawati, atau menyalakan pelita dengan minyak bersih, letakkan di atas meja atau di atas petinya, agar makhluk yang menderita di akhirat mendapat penerangan dan terbebaskan dari penderitaan. Keluarga almarhum boleh membaca sutra-sutra Buddha atau menyediakan gambar Buddha atau Bodhisattva yang digantungkan, lalu menyebut nama Buddha Bodhisattva dengan suara lantang, supaya setiap nama Buddha atau Bodhisattva tertangkap indera atau kesadaran dan dapat diingat terus. Jika para umat yang demikian banyak membuat karma buruk selama hidupnya dan akan terjerumus ke dalam alam sengsara berkat jasa-jasa yang diamalkan oleh keluarganya, pada saat almarhum akan meninggal dunia, maka karma buruk almarhum akan musnah semua. Seandainya keluarga almarhum tersebut beramal kebajikan selama 49 hari sejak almarhum meninggal dan jasa-jasa itu disalurkan kepada almarhum, maka almarhum tak akan terjerumus ke alam kesengsaraan, tapi akan menikmati kebahagiaan di alam surga. Sedangkan keluarga yang berada di dunia ini akan memperoleh keuntungan besar. Sabi Santa Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang menghadiri doa 49 hari pada kesempatan pagi ini. Banyak ini membuktikan rasa bakti yang tinggi dari keluarga maupun dari yang pernah mengenal beliau. 49 hari dalam tradisi Mahayana itu sangat menentukan dan sangat penting. Bahkan membawakan doa 49 hari ini bukan saja dilakukan di dalam tradisi Mahayana, di dalam tradisi yang lain pun ada peringatan-peringatan juga dijatuhkan pada 49 hari. Bahkan kapan hari saya pernah ikuti juga, biku dari tradisi lain itu membawakan doanya dijatuhkan pada 49 hari. Memang dalam tradisi lain pelimpahan jasa itu tidak disebutkan hari keberapa. Setiap saat kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Namun di kalangan umat Buddha tradisi Mahayana
kita mempunyai dasar yaitu Kisitigarbha Sutra. Intinya, bagi seseorang yang kurang kebajikannya selama hidupnya, itu kalau mati meninggal akan cenderung terakhir di alam-alam yang tidak menguntungkan. Tapi apabila kebajikannya kurang, ya meninggal itu, dan selama 49 hari ini ada bentuk-bentuk kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan untuk menyalurkan jasa-jasa kebajikan, sekalipun jasa kebajikannya itu kurang semasa hidupnya, akan terbantu terkondisi terakhirnya di alam bahagia. Sudah menjadi harapan setiap orang, setiap umat beragama, hidup bahagia panjang umur sejahtera kalau mati masuk surga. Bapak Ibu sekalian saya hormati, menghadapi kematian dengan bijaksana menjadi harapan setiap orang. Namun untuk memulih kebijaksanaan di saat merespon sesuatu yang menyedihkan dengan bijaksana itu tidak gampang. Bahkan kita sudah bertahun-tahun belajar agama apapun, di saat mengalami salah satu anggota keluarga meninggal, itu kebanyakan sedih menderita. Bukan saja di kalangan umat awam, di kalangan rohaniwan saja. Ditulis dalam kitab suci, ketika Sang Buddha wafat umur 80 tahun, sekalipun wafatnya sudah didahului dengan rasa sakit dahulu, dan umur 80 tahun sudah usia yang berumur juga, tetap menimbulkan kepedihan, tetap menimbulkan kesedihan bagi murid-murid Sang Buddha, terutama murid Sang Buddha yang belum mencapai kesucian, yang belum bijaksana. Dikatakan murid-murid Sang Buddha yang belum bijaksana ini, yang terdiri dari beberapa biku dan umat awam ini, begitu Sang Buddha meninggal, meresponnya ada yang berguling-guling di tanah, ada yang memukuli dirinya dengan mengatakan terlalu cepat Sang Buddha wafat. Sang Buddha tidak boleh wafat, Sang Buddha sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Kita pun juga berpikir seperti biku-biku yang belum mencapai kesucian ini. Kita berpikir orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai tidak boleh berpisah, tidak boleh mati. Kita berpikir seperti itu. Bahkan cerita dalam agama Buddha Tipitaka disebutkan ada seorang wanita yang bernama Kisar Gotami. Dia bahkan tidak sadar ya, ketika anak tunggalnya meninggal, dia kesana kemari mencari obat yang sekiranya obat itu bisa memulihkan, menghidupkan kembali anaknya. Sang Buddha tidak langsung memberi nasihat bahwa anak tidak bisa dihidupkan kembali, namun Sang Buddha membuat satu cara bagaimana dia mendapatkan orang sebanyak mungkin pernah mengalami yang sama. Disuruh pergi ke sana kemari mencari biji lada yang berasal dari rumah yang belum pernah ada kematian. Pada mulanya dia antusias sekali ingin berharap mendapatkan biji lada yang berasal dari keluarga yang belum pernah ada kematian. Satu persatu biji ladanya dapat, tapi ketika ditanya anggota keluarga pernah meninggal, pernah. Kemudian dia bisa menyimpulkan sendiri, oh ternyata ditinggal kematian anggota keluarga orang yang dicintai bukan terjadi pada diriku saja, pada keluargaku saja. Semua keluarga pernah mengalami yang sama. Demikian pula Bapak Ibu, sekalipun kita sudah belajar Buddha Dhamma, sudah sering mendengarkan ceramah-ceramah agama, tidak langsung bisa memulih kebijaksanaan di saat menghadapi kematian. Maka di kalangan umat Buddha ada satu latihan bagi para umat Buddha agar di saat menerima perpisahan atau kematian atau perpisahan yang lain, itu meresponnya dengan wajar, dengan kebijaksanaan. Ada beberapa pembinaan. Di saat puja bakti ada sebuah perenungan bahwa kita semua belum mengatasi usia tua, kita belum mengatasi sakit, kita belum mengatasi kematian. Direnungkan setidak-tidaknya seminggu sekali, namun hendaknya ya juga di rumah. Bahkan dicontohkan seorang bodhisattva calon Buddha ini mengajari anaknya, seluruh anggota keluarganya untuk merenung satu kata yang sederhana. Suatu saat kita akan mati. Diajari,
dia sendiri itu berlatih, istrinya, anaknya diajari, kamu hendaknya merenung suatu saat nanti akan mati. Apa manfaat dari perenungan suatu saat nanti kita akan mati? Betul, di saat ada kematian anak laki-lakinya, dia meresponnya bukan berlebihan, dia wajar saja. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, jadilah orang bijaksana, bukan sekedar kita suka mendengarkan dharma tanpa pemahaman dan praktek yang nyata. Dharma ini betul-betul berguna dan bermanfaat, menyelamatkan batin kita, pikiran kita, agar di saat kita menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, respon kita biasa, respon kita netral. Itulah kebahagiaan di dalam dharma. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai tanda bakti dan hormat dan hari yang sangat menentukan sekali, Ibu Almarhumah Jailani ingin meneruskan ya kelahiran-kelahiran berikutnya dengan dukungan doa, dengan dukungan persembahan-persembahan, dan juga kehadiran dari Bapak Ibu sekalian akan untuk kondisi arwah Ibu Jailani berbahagia, sehingga mendorongnya kelahinya di alam bahagia. Dan setelah tadi dalam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya, dan keharmonisan rumah tangga. Selamat jalan Ibu Almarhumah Ibu Jailani. Semoga jalan yang kali terang dan lapang, dan keluarga sepenuhnya mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan berdiri, kita menghadap altar leluhur dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.